Salam, apa kabar anak-anak kelas 6? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Tetap antusias walaupun kita masih belajar secara jarak jauh atau online ya. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar pelajaran yang ke-11, yaitu tentang pemimpin yang melayani. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana saling melayani. Kenapa kita harus saling melayani? Karena itu adalah perintah Tuhan, karena kita sudah dilayani oleh Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersikap yang hormat di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga, terima kasih karena kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh melewati masa pandemi corona ini dan masih bisa belajar bersama anak-anak sekalipun secara jarak jauh. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat bagi anak-anak dan pengertian dengan mudah untuk bisa memahami tentang materi pemimpin yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, pemimpin yang melayani itu yang seperti apa? Mari kita simak cerita berikut. Anto adalah seorang ketua kelas 6. Nah, setiap hari ia selalu datang paling awal dari teman-temannya. Ia harus bertanggung jawab memeriksa kesiapan kelas sebelum pelajaran dimulai. Di kelas Anto itu telah dibagi jadwal petugas kebersihan ya. Setiap harinya ada 3 orang. Ada yang menyapu, merapikan meja, mengelap kaca. Nah, suatu hari petugas kebersihan yang bernama Edi, Lasma, dan Tini. Nah, rupanya Edi dan Lasma sudah berada di ruang kelas, tapi Tini belum kelihatan. Justru teman yang lain sudah berdatangan memasuki halaman sekolah. Melihat hal itu, maka Anto bergegas ikut membantu Edi dan Lasma. Tanpa banyak bicara, langsung mengambil kain lap, membersihkan kaca jendela. Sebagai ketua kelas, Anto tidak hanya menonton temannya bekerja. Ia ikut membantu, padahal bukan jadwalnya. Anto dapat saja loh menyuruh teman yang lain untuk membantu Edi dan Lasma. Anto bisa juga loh menggunakan kekuasaannya untuk memerintah temannya. Namun Anto tidak melakukan hal itu. Ia tidak menggunakan kedudukannya sebagai ketua kelas untuk memimpin dengan seenaknya atau bersikap angkuh. Anto ingat nasihat ibunya bahwa menjadi pemimpin itu harus rendah hati, harus dapat memberi teladan yang baik kepada teman-temannya, bukan memerintah dengan seenaknya. Nah, sebelum bel sekolah berbunyi, kelas sudah bersih dan rapi. Dan Anto berterima kasih kepada Edi dan Lasma yang sudah melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Edi dan Lasma pun bangga, senang memiliki ketua kelas seperti Anto. Ternyata Tini tidak masuk sekolah karena sakit.
dan Anto telah menggantikan tugas Tini. Anto telah memberi contoh sebagai pemimpin yang melayani. Ia telah menunjukkan sikap sebagai ketua kelas yang rendah hati dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita tadi, apa yang dilakukan Anto? Ya, Anto ikut membantu piket. Ya, tidak sekedar memerintah. Kemudian, jika kamu ketua kelas, bagaimana sikapmu ketika ada temanmu yang piket tidak masuk? Kira-kira mau membantu atau tidak? Ayo, jujur. Ya, mungkin selama ini masih belum seperti Anto ya. Tidak ikut membantu. Bahkan mungkin jarang mengecek siapa yang sudah bertugas atau tidak ya. Bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin sebagaimana apa yang dilakukan Anto tadi? Memberi contoh. Dengan rendah hati ikut melakukan tugas. Ya. Jadi jelas sekali bahwa Anto itu sangat rendah hati, bertanggung jawab, dan Anto adalah seorang pemimpin yang melayani. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa makna pemimpin atau arti pemimpin? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemimpin itu berarti orang yang memimpin atau mengepalai, membimbing, menuntun orang lain, baik secara personal atau pribadi, maupun secara kolektif atau bersama-sama. Ya, jadi pemimpin itu yang menuntun orang lain, walaupun mungkin yang dituntun itu hanya seorang. Ya, misalnya kalau kakak menjadi pemimpin bagi adiknya, ya, seperti Anto itu berarti pemimpin secara kolektif, ya, menjadi ketua kelas. Contoh pemimpin dunia. Ada bermacam-macam pemimpin, yaitu pemimpin agama. Dalam agama Islam ada ulama, kiai, ustadz, habib. Kemudian agama Kristen hanya ada pendeta. Di Katolik ada romo, uskup, biarawan, biarawati. Ya. Di Buddha ada biksu kalau laki-laki, kalau perempuan biksuni. Kemudian Hindu ada pedanda, pandita, dan sulinggih. Konghucu, jioseng atau penebar agama. Wensi, guru agama. Swesi, pendeta. Nah, itu contoh-contoh para pemimpin agama. Ada lagi pemimpin yang lain, yaitu pemimpin negara. Contoh pemimpin negara atau daerah yang ada di Indonesia adalah ada presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, ketua RT, RW, ada juga kepala dinas, kepala instansi tertentu, kepala sekolah, kepala keluarga, ketua kelas, dan masih banyak lagi kepala-kepala atau ketua-ketua. Nah, ada banyak para pemimpin yang mempergunakan kekuasaan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi, sehingga mereka
berbuat semena-mena. Mereka suka memerintah orang lain. Tetapi ada satu pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin yang lain. Siapakah gerangan pemimpin yang berbeda itu? Mari kita lihat. Ya, semua tahu ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pemimpin yang berbeda. Kenapa? Dia penuh kuasa, bisa menyembuhkan segala penyakit, meredakan angin ribut, menghidupkan orang mati. Luar biasa dan dahsyat kuasanya. Tapi Yesus tidak menggunakan kuasa dan kekuatannya secara sembarangan, semena-mena. Tapi Yesus mempergunakan kuasa dan kekuatannya dengan penuh tanggung jawab. Dan Yesus adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Coba kita perhatikan Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Kita perhatikan itu adalah kisah di mana Yesus ketika malam Paskah berkumpul bersama murid-murid dan kemudian Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Tapi kita baca di ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi di saat malam Paskah, Yesus menyadari waktunya di dunia itu tinggal sebentar. Yesus yang pada waktu itu diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia dan waktunya di dunia tinggal sebentar dan harus kembali kepada Allah Bapa di surga. Namun Yesus sangat mengasihi murid-muridnya dan kasihnya itu sampai pada kesudahannya, ya. Jadi siapa murid-murid dalam hal ini? Tidak hanya ke-12 murid Tuhan Yesus, tetapi yang disebut murid adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Kristus. Maka orang-orang yang percaya dan menerima Kristus itu disebut murid-murid Kristus atau pengikut Kristus. Dan ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus berarti menjadi milik Kristus. Maka Yesus sangat mengasihi kepunyaannya atau miliknya itu. Berikutnya, gambar Yesus membasuh kaki para murid di ayat yang kelima. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Membasuh kaki itu hanya dilakukan oleh para budak pada waktu itu. Karena itu adalah perbuatan yang sangat rendah. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau melakukannya? Membasuh, menyeka, dan bahkan memakai kainnya itu
untuk mengelap air pada kaki murid-muridnya. Anak-anak, inilah yang membuat Yesus berbeda dengan para pemimpin-pemimpin yang lain. Yesus sangat rendah hati. Yesus bahkan memberi diri untuk orang lain. Ini yang berbeda dengan kebanyakan para pemimpin yang suka memakai kuasa dan kekuatannya untuk bertindak semena-mena. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus melakukan semuanya itu karena Yesus sangat mengasihi orang percaya. Dan Yesus mau memberi teladan kepada orang percaya, agar orang-orang yang percaya, orang-orang kepunyaannya memiliki kerendahan hati, mengasihi orang lain, dan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang mau melayani orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dalam Lukas 22 ayat 26, dikatakan demikian. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang melayani bagi adik-adik kita, bagi kakak-kakak kita, bagi orang tua kita, keluarga kita? Atau bahkan ketika kita mungkin punya pembantu, kita sering membentak mereka karena merasa punya kuasa, punya kedudukan yang lebih tinggi. Firman Tuhan, teladan Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk kita dengan rendah hati menghargai orang lain, bahkan mau melayani orang lain, siapapun mereka, dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, demikian apa yang kita pelajari. Sebagai kesimpulannya adalah Yesus telah memberi teladan sebagai seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani memberikan dirinya untuk orang lain secara tulus dan ikhlas. Dan Yesus telah memberi contoh sebagai pemimpin yang mau rendah hati dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus menghendaki agar semua anak Tuhan menjadi pemimpin yang mau melayani dengan rendah hati. Nah, sekali lagi sebagai penerapan, anak-anak, yuk kita belajar dari Tuhan Yesus untuk kita mau menjadi pemimpin yang mau melayani orang lain dimanapun anak-anak berada. Anak-anak adalah pemimpin bagi teman-temannya. Anak-anak adalah pemimpin bagi adik-adiknya. Ya, jadi setiap kita adalah pemimpin yang seharusnya sebagai seorang pemimpin harus melayani. Bisa? Bisa.
Bisa ya, asal kita mau, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk melayani orang lain. Di sekitar kita masih banyak kita jumpai sikap yang semena-mena oleh karena merasa punya kedudukan, merasa punya uang. Tetapi biarlah kita mencontoh apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Sekarang tugas kalian dari materi hari ini, pemimpin yang melayani, kita akan melihat dari buku halaman 90 nomor 1A sampai dengan C. Ya. Kalian jawab pertanyaan A sampai C. Ya. Ada tindakan apa yang dilakukan Yesus untuk melayani murid-muridnya? Mengapa Yesus melakukan hal tersebut? Kemudian pelayanan seperti apa yang dapat kamu lakukan dalam hidup setiap hari dengan mencontoh teladan yang telah diberikan Yesus. Seandainya kamu ketua kelas, bagaimana cara kamu menenangkan kelas yang ribut ketika tidak ada guru dalam kelas? Atau jika kamu ketua kelompok, bagaimana sikap kamu saat berhadapan dengan teman yang berbeda pendapat dengan kamu saat berdiskusi? Apa yang kamu lakukan? Nah, tolong ketika anak-anak mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini, dijawab dengan jelas, dengan lengkap. Ini pertanyaan urean, bukan isian. Jadi tolong diuraikan sejelas-jelasnya. Paham semuanya ya? Baik anak-anak, terima kasih untuk kesabaran anak-anak semua, dan kiranya anak-anak bisa memahami dan bisa menjadi pemimpin yang melayani. Mari sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah menolong pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang ditonton dan didengarkan oleh anak-anak tentang pemimpin yang melayani, anak-anak bisa menangkap dan memahami dengan jelas, bahkan anak-anak bisa belajar untuk menjadi pemimpin yang melayani seperti Tuhan yang sudah memberikan contoh agar senantiasa rendah hati dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu beserta keluarga masing-masing hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.